sebuah senapan angin, apa kriteria yang baik sebagai sebuah senapan angin? Jadi di Perbakin itu sendiri sudah mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan berburu menggunakan senapan angin. Itu surat edarannya nomor 257. Belum lama, 2018. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Mantap. Baik, masih bersama dengan channel Agustiawan SHMH. Lagi-lagi tentang persenjataan api, dan mungkin lebih tepatnya mari kita tanyakan apa yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini. Bagaimana Komandan? Tentunya hari ini kita akan membahas seputaran senapan angin, yang memang senapan angin ini di Undang-Undang Nomor 12 1951 itu dikategorikan senjata api, jadi dikategorikan untuk senjata api. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana atau tip memilih senapan angin itu sendiri. Karena orang itu, bagi pemula atau bagi yang akan itu membeli senapan angin itu harus mengetahui hal-hal ini. Jadi tips bagaimana memilih senapan angin itu. Baik, Komandan. Menyikapi banyak pertanyaan di luar sana, mungkin seputaran senapan angin mungkin menjadi pertanyaan buat diri saya sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan kepemilikan senapan angin tersebut? Jadi bagi kalangan penghobi senapan angin ini banyak ya. Jadi semua kalangan itu, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Di samping itu senapan angin ini harganya kompetitor. Maksudnya begini, senapan angin ini ada yang harganya lebih murah sampai yang harganya lebih mahal. Dan ada juga dari yang pembuatannya dari Indonesia sendiri atau buatan dalam negeri sampai dari impor, sehingga banyak di pasaran atau pilihan senapan angin itu yang menjadi pilihan orang untuk membeli senapan angin mana yang nanti diproyeksikan bagi dia. Saya akan membeli model apa, jenis apa, yang tentunya kita akan bahas ini. Kita kembali kepada tujuannya juga. Tujuan dia memiliki senapan angin itu untuk apa? Apakah untuk berburu? Tapi kalau untuk berburu dengan aturan yang baru, ya saya sampaikan juga. Jadi di Perbakin itu sendiri sudah mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan berburu menggunakan senapan angin. Itu surat edarannya nomor 257. Belum lama, 2018. Dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 31 di tahun yang sama, 2018, tentang tujuan penggunaan senapan angin untuk berburu. Jadi penggunaannya dihimbau tidak menggunakan senapan angin untuk berburu. Berburu apa saja tidak boleh. Kemudian apakah tujuannya untuk koleksi? Artinya kalau koleksi, tatarannya adalah mekanik dari senjata itu juga harus menjadi pertimbangan. Bagi mereka yang mengkoleksi, berarti mekaniknya, cara kerja dari senapan angin itu tidak bisa bekerja, artinya tidak bisa ditembakkan. Itu untuk koleksi. Kemudian dipajangkan. Ya, betul. Hanya dipajangkan saja dia.
hanya dipeliharkan. Ini banyak kalau yang seperti ini, yang hanya untuk koleksi dipajangkan saja, itu banyak. Kemudian yang diperbolehkan apa? Yaitu untuk olahraga. Olahraga itu untuk menembak target dan sasaran. Ya, memang penggunaannya untuk senapan angin itu untuk menembak target dan sasaran untuk olahraga, dan memang harus tergabung dalam klub perbakin itu sendiri. Jadi mungkin antara senjata api dan senapan angin pun sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Ya. Untuk diperbolehkannya itu masih sama-sama untuk olahraga. Ya, olahraga. Tidak untuk hal-hal yang lain. Ya. Nah, terlepas dari itu, ketika kita memilih sebuah senapan angin, apa kriteria yang baik sebagai sebuah senapan angin? Ini hal penting. Tadi saya sampaikan banyak pilihan, ya, banyak pilihan yang dipasarkan ya, dipasarkan. Jenis senapan angin itu hal penting bagi pembeli, ya, bagi pembeli. Ini pemula ya, ataupun yang akan, kemudian atau juga yang sudah memiliki. Ada beberapa kriteria yang memang harus diketahui, ya, diketahui. Yang pertama adalah harga. Nah, ini harga juga menentukan. Bukan berarti harga yang minim atau harga bawah itu senapan anginnya tidak berkualitas, bukan. Yang disebut harga itu, tergantung harga itu adalah tergantung dalam event itu kan ada juga pertandingan ya. Pertandingan dalam olahraga itu ada jenis uklik atau PCP, charge pneumatik itu. Jadi apakah dia memilih tujuannya untuk bertanding jenis uklik apa PCP? Ada juga ya jenis gejluk juga. Jadi dari kriteria harga ini juga menentukan kualitas dari senapan angin itu juga, dari kualitasnya juga. Ya, jadi masalah harga ini, jadi kami sarankan bagi pencinta senapan angin bisa membandingkan harga itu di medsos atau bertanya dengan sesama klub ya. Serinya yang mana yang bagus ya. Karena banyak yang dijual secara impor atau di Indonesia itu sendiri jenis-jenisnya, apalagi banyak juga youtuber yang mengenai senapan angin yang dia mereview juga ya senapan angin. Jadi tidak sulit ya untuk memilih jenis senapan angin yang tentunya ada kriteria yang memang masalah harga ini yang mereka review juga. Jadi apakah saya beli yang ini apa beli ini. Kemudian kalau membandingkan harga di medsos, mungkin ada di internet, itu kadangkala memang ada kendala-kendala yang mungkin tidak bisa kita ikuti. Misalnya kita beli secara online, itu yang tidak kita bisa ikuti, artinya barang itu tiba tapi tidak bisa ngikutin aturan nantinya. Karena profil dari penjualnya itu juga kita akan ragukan apakah senapan angin ini diizinkan dalam pendistribusian atau penjualnya. Itu masalah harga. Kemudian yang kedua yaitu masalah kualitasnya itu sendiri. Ya, jadi kualitas. Ya, kita di depan kita ini ada jenis senapan angin yang seperti ini yang untuk model PCP-nya, Richard, ya, Richard pneumatiknya. Nah, kalau ini ukliknya. Ya, jadi kualitas ini juga berbeda kan. Kalau misalnya kita yang uklik, nah untuk PCP, jadi kualitas itu menentukannya itu masing-masing dia. Ini masing-masing. Ini uklik punya kualitas tersendiri. Untuk yang jenis PCP dia punya kualitas sendiri. Yang paling penting adalah keawetannya. Nah, keawetannya itu berapa lama? Kalau senapan angin itu digunakan itu biasanya dari produksi buatan Indonesia maupun importir itu sudah bersaing ya, kualitasnya sudah bersaing. Namun yang diperhatikan itu adalah ketahanannya, berapa lama, kondisi cuaca juga, kondisi cuaca ya, karena kita juga menggunakannya bisa saat hujan, kemudian saat panas hari. Nah, kemudian pada saat penyimpanan berapa lama juga mempengaruhi dari usia dari senapan angin itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kenyamanan. Nah, ini hal penting bagi kita ya, bagi pemula, bagi yang akan atau yang sudah. Kadang-kala di senapan angin itu juga ada upgrade-nya ya. Menambah aksesoris ya. Jadi itu mempengaruhi itu kenyamanan ya. Kenyamanan. Oleh karena itu ketika akan kita kenyamanan itu kita sebelum kita membeli, kita pertimbangkan dulu, misalnya kita gunakan biasanya di toko penjual senapan angin daerah shooting range-nya. Jadi tempat uji cobanya ya. Coba, ya. Uji cobanya. Jadi kalau ketika kita akan membeli,
ada tempat uji cobanya. Kalau misalnya di tempat toko penjual itu tidak mempunyai tempat uji coba, ya itu akan kesulitan juga. Tapi biasanya di tempat toko itu, dan memang persyaratannya ya, toko penjual senapan angin dia menyiapkan tempat uji coba. Ketika dia uji coba, pas ditembakkan, kemudian cara pas kita memegangnya nyaman, nah itu bisa berkelanjutan bagi atlet juga, karena atlet juga dia pingin nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah akurasi. Akurasi itulah ketepatan. Nah, di senapan angin itu juga ada upgrade semacam tele nih ya. Nah, tele kayak gini telenya. Jadi tele ini untuk tingkat akurasi. Akurasi. Ya, juga mungkin bisa menggunakan pejera, ya pejera manual, tetapi yang kalau umumnya senapan angin yang dibuat sekarang itu menggunakan tele ya. Baik uklik maupun PCP ini. Jadi ketika ketepatan akurasinya itu menentukan. Kalau misalnya asal-asalan, ya itu tadi tidak mendukung dalam kenyamanan untuk pemilik senapan angin itu sendiri. Oleh karena itu yang hal yang paling penting dalam kriteria tip memilih senapan angin yang bagus. Ya, mungkin mewakili kalangan pemula dan awam, ya senjata api angin ini bisa disimpulkan dalam masalah kriterianya itu seperti kita memakai baju. Ya, betul. Kita nyaman dipakai dalam jangka waktu panjang, berarti itu yang cocok untuk kita. Gitu. Betul sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Komandan. Ya. Kita pertimbangkan dari sisi apa bahaya yang biasa terjadi dalam kepemilikan senapan angin itu sendiri. Bahayanya senapan angin ini ya, sehingga dibuat aturan dasar hukumnya itu dia mengacu kepada undang darurat tadi, yaitu nomor 12 tahun 1951. Dia dikategorikan sebagai senjata api yang berbahaya, ya, dikategorikan. Nah, oleh karena itu senapan angin ini ada hal-hal yang berbahayanya. Yang pertama adalah dari produksinya itu sendiri. Bagi mereka yang sudah diizinkan untuk membuat senapan angin, ya, contoh di daerah Cipacing dia ada semacam kerjasama dengan Pindad ya. Itu dari mulai izinnya, mulai dalam cara pembuatannya, dan mungkin dari sosialisasi bagaimana membuat senapan angin itu juga sudah terukur. Jadi akurasi dan segala macam. Jadi kalau misalnya bagi mereka yang membuat senapan angin itu tidak sesuai dengan kategori itu atau memenuhi syarat itu tadi, dia mungkin membuat senapan itu asal-asalan. Sehingga itu akan membahayakan karena dia tidak mengenal sih bagaimana mekanisme atau tata cara atau kinerja senapan angin itu sendiri. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah senapan angin itu berbahayanya itu model sekarang ini ya. Kayak Pritchard pneumatic ini yang PCP ini, dia tekanannya sudah senjata api. Menyerupai senjata api. Jadi ketika ditembakkan itu bisa mematikan karena tekanannya itu tadi. Kemudian ada beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap kalibernya. Nah, kaliber pelurunya, diameter pelurunya. Ya, peluru dari senapan angin itu sendiri. Sehingga membahayakan. Ada berapa ya di YouTube itu menanyakan, Pak, bisa nggak kaliber yang lebih dari 4,5? Yang diizinkan itu hanya 4,5 mm. Kalau di atas itu sudah dikategorikan sudah semacam senjata api, membahayakan. Ini sudah banyak ditemukan, sudah banyak disita yang terkait ini. Oleh karena itu bahaya dari tekanan akurasinya itu sendiri. Dan banyak ya di medsos, kemudian di pemberitaan yang mengakibatkan luka berat sampai meninggal dunia akibat senapan angin itu sendiri. Itu yang membahayakan. Apalagi orang yang menggunakan itu tidak menguasai penggunaan senapan angin itu sendiri. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk para penjual maupun para pembeli yang ingin memiliki senapan angin? Kita yang pertama ini banyak protes juga. Katanya begini, kalau gitu senapan angin tokonya tutup saja. Itu ada bahasa seperti itu karena adanya pelarangan senapan angin untuk berburu. Nah, ini kan sebetulnya bukan seperti itu. Senapan angin itu sesuai untuk peruntukannya. Itu kita garis bawahi. Jadi kalau tokonya ditutup, ya nanti kasihan juga untuk atlet-atlet kita yang membidangin untuk menembak target dan sasaran di bidang olahraga senapan angin ini. Jadi untuk
penjual, yang penjual itu dia harus ya, misalnya dia punya toko ya, dia membuat senapan angin. Ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu dia harus mempunyai izin. Nah, izin itu ya, izin dagang itu yang dari Kementerian Perdagangan itu juga, yang pastinya izin kepolisian juga. Kemudian ada beberapa persyaratan administrasi lain yang mendukung ya. Kemudian rekomendasi dari klub perbakin juga. Siap. Kenapa ada rekomendasi dari klub perbakin atau perbakin itu sendiri? Bagi pembelinya itu ketika dia datang ke toko senapan angin itu, dia akan menunjukkan ya, kalau misalnya kita ketilang itu kan menunjukkan SIM gitu kan. Siap. Nah, kalau dia mau beli kartu keanggotaannya klubnya itu dia tunjukkan loh ini. Nah, setelah dia menunjukkan itu berarti ada keabsahan untuk, jadi kan namanya itu kan izin, mengurus izinnya dulu. Nah, setelah mendapat keanggotaan baru masuk kepada bagaimana untuk membelinya. Jadi penjual itu akan melihat itu dulu, yaitu syarat penting. Untuk hal ini sangat terjadi karena apa? Penjual itu tidak melihat hal ini. Jadi perlu izin yang melalui persyaratan yang lengkap, data-data lengkap ya. Semuanya ini penting ya. Siap. Penting. Terima kasih Komandan atas jawabannya, sangat menambah wawasan kita untuk bisa menjadi pemilik senjata ataupun senapan angin yang lebih bertanggung jawab. Iya. Karena semua hal ini kembali kepada pertanggungjawaban kita, kembali kepada sebenarnya mungkin bisa disimpulkan ini bukan permasalahan tokonya harus ditutup atau enggak, atau mungkin kepemilikannya yang harus di stop, tapi di sini kita harus menyadari bahwa semua ini ada peruntukannya khusus, Ya. tidak boleh sembarangan. Makanya itu seperti tadi Komandan sampaikan, Ya. perizinannya harus benar, prosedurnya harus benar. Karena balik lagi, maupun senjata api maupun senjata senapan angin, dua-duanya tetap ada hal yang bisa membahayakan, tapi tidak semuanya, itu semua tidak negatif. Ya. Seperti itu. Mungkin terakhir Komandan, pesan untuk para pengguna senapan angin di luaran sana, apa pesan Komandan untuk kita semua? Seperti yang saya sampaikan pada awal ya, jadi pemilik senapan angin ini kan sudah banyak komunitasnya. Bahkan kalau di dunia perbakin itu sendiri, kalau perbakin itu sendiri, senapan angin ini yang paling banyak, karena dari kalangan pemilik yang sudah memiliki izin itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas ya. Kemudian harganya itu juga terjangkau. Harganya terjangkau dari ratusan ribu sampai dengan jutaan. Yang perlu saya sampaikan bagi yang akan atau yang sudah, yang pertama harus diperhatikan adalah penggunaan, peruntukannya senapan angin itu sendiri digunakan untuk apa. Jadi di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 di pasal 4 itu sudah disebutkan penggunaannya hanya untuk di daerah latihan, di lokasi pertandingan, dan untuk apa? Untuk menembak target dan sasaran. Itu sudah jelas. Jadi kita garis bawahi, tidak ada tawar menawar lagi. Kemudian gunakan senapan angin ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana tip memilih dari kenyamanannya, harganya, keakurasiannya. Jadi penggunaan senapan angin itu tergantung dari harga itu tadi, kenyamanan, keakurasiannya ya. Masalah harga tadi tidak juga menjamin itu tadi karena apakah uklik atau PCP itu tadi. Yang ketiga tentang himbauan dari perbakin, larangan berburu menggunakan senapan angin. Karena sifat senapan angin itu kalau kita tembakan ya, kita tembakan ini kan pelurunya kan 4,5 mm. Artinya kita gunakan buru-buru babi, tentu mati, tapi matinya itu berapa hari lagi ya? Atau dia tidak mati, luka. Itu juga kalau dalam dunia berburu, one shot, one kill, jadi dia harus mati. Itu sifat dari berburu. Oleh karena itu kalau kita berburu itu menggunakan senjata api, ya, menggunakan senjata api. Jadi dengan larangan perbakin, himbauan dari perbakin itu sendiri, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kita ikuti. Ada bahasa juga, bahasa kami petani yang memang di perkebunan kami banyak hama, bagaimana Pak untuk mengatasinya? Ya tidak mesti harus senapan angin. Sebenarnya tidak perlu senapan angin. Ya misalnya babi, ya gunakan, kalau kita nggak punya senjata api, ya undang perbakin.
untuk membasmi, guna perbakin untuk membasmi hama babi, atau dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan sarana jerat, jaring gitu, atau jebakan. Pak, tikus gimana? Ya nggak mungkin juga kita tembak tikus dengan sejumlah peluru senapan angin yang perlu kita pompa dulu, kadang juga dari PCP, tidak akan bisa ditembak semua. Bahkan akan lebih efektif kalau kita menggunakan racun, misalnya racun tikus. Jebakan tikus itu kan banyak di tuber yang memperlihatkan bagaimana sih membasmi tikus, terus membasmi hama tikus ya, atau babi atau segala macam. Nah, ini yang penting yang harus diperhatikan. Kenapa kita dari Perbakin sendiri, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup itu menghimbau dan melarang menggunakan senapan angin. Jadi hal yang pasti adalah di channel kami ini memberikan suatu sosialisasi yang tujuannya adalah kemanfaatan hukum itu sendiri, adalah keadilan itu ya, tidak hanya kepada pemilik senapan angin itu sendiri, tetapi habitat juga. Habitat itu dalam dunia yang kita akan buru itu juga tidak sembarangan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Yang penting kita sesuaikan peruntukannya, penggunaannya, pastikan. Terima kasih Komandan. Jadi teman-teman bisa digarisbawahi bahwa balik lagi kepada undang-undang yang tadi disebutkan oleh Komandan. Jadi jika memang bukan di tempatnya, di tempat peruntukannya, kita tidak boleh menggunakan senjata api maupun senapan angin. Jadi buat teman-teman harus tetap ingat keselamatan, pertanggungjawaban, dan dasar hukum yang kita pegang, karena di negara kita adalah negara hukum. Betul, jangan salah-salah menggunakannya, menyalahgunakan, ya kita siap mempertanggungjawabkan itu pastinya. Dan berurusan dengan hukum itu sendiri. Betul sekali. Siap. Ya. Baik, terima kasih Komandan atas kesempatannya, atas jawabannya. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan lagi di luar sana, dan tetap di channel Agustiawan SH/MH untuk video selanjutnya. Ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama YouTube Agustiawan SH/MH.